Sebanyak 21 rumah toko atau ruko di Jalan Kolonel Sugiono, kawasan Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, ludes terbakar pada Minggu dini hari. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu ruko yang memicu percikan api dan menyebar ke bangunan di sekitarnya. Angin kencang memperburuk keadaan dan menyebabkan api cepat meluas. Untuk memadamkan kobaran api, 7 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Pusera Sintang dikerahkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 pagi. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Lewat call center itu jam 3.11. Time responnya 5 menit menjadi jam 3.16 sudah berada di lokasi bersama-sama Pusera. 7 unit pemadam kita luncurkan ke sini dan 5 dari Pusera. Sama-sama bahu-bahu memadamkan ini, tapi karena angin yang kencang, persebaran api itu cepat ke kiri dan ke kanan sehingga 2 blok ini habis. Salah satu pemilik ruko mengungkap kebakaran tersebut menghanguskan tokonya hingga tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Tidak hanya karyawannya, tahunya sekarang udah hangus semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Sintang. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 2 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali pemirsa dari kemacetan parah terjadi di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dari siang hingga malam hari. Bahkan kendaraan tidak bergerak selama belasan jam. Video amatir warga saat terjebak kemacetan di kawasan Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan tertahan tak bisa bergerak. Kemacetan parah dipicu volume kendaraan yang datang ke puncak pada momen libur panjang sejak Sabtu siang. Kemacetan parah terjadi dari siang hingga malam hari yang membuat sebagian kendaraan wisatawan mogok karena kehabisan bahan bakar. Kemacetan disebabkan meningkatnya volume kendaraan dan buka tutup jalan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem satu arah atau one way dari Puncak ke Jakarta pada Minggu siang. Ya, saat malam ini kita dari arah Cianjur mau turun ke Jakarta sejak jam 10 pagi. Itu sudah macet menunggu buka tutup jalur. Dan di sini sejak jam 8 malam sampai sekarang lebih dari jam 11 malam justru malah macet total, ya. Sehingga kita nggak bisa turun dari puncak ini. Kami sudah laporkan juga, kirim videonya ke NTMC dan Kakor Lantas Mabes Polri, tapi belum ada reaksi. Diperkirakan kemacetan masih akan terus terjadi hingga Senin sore saat para pengunjung pulang ke arah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan parah masih terus terjadi di kawasan Puncak Bogor hingga pagi ini. Di kawasan wisata Gunung Mas, kemacetan parah terjadi di 2 arah, baik yang menuju ke Jakarta maupun ke arah Puncak Pas. Kemacetan di kawasan wisata Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor mencapai 3 km, dimulai dari Pasar Cisarua hingga Riung Gunung. Kemacetan parah terjadi sejak Sabtu siang, mengakibatkan ribuan kendaraan terjebak bahkan kehabisan BBM.
Diperkirakan kemacetan masih akan terjadi hingga Senin sore saat para pengunjung pulang ke arah Jakarta. Pihak kepolisian memberlakukan buka tutup jalur menuju Jakarta secara situasional. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani di exit tol Ciawi dan Wildan Hidayat di kawasan wisata Gunung Mas Puncak. Kita ke Jen terlebih dahulu di exit tol Ciawi. Jen, bagaimana suasana di sana saat ini? Ya, Reza dan juga pemirsa, suasana saat ini di kawasan Ciawi ke arah Puncak Bogor dan juga ke arah Sukabumi saat ini seperti bisa dilihat di belakang saya, ini macet total ya Reza dan juga pemirsa, dan kemacetan ini sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi. Ini memang salah satu keberlanjutan dari kemacetan yang terjadi pada hari kemarin. Dan penyebabnya adalah ini dari pihak kepolisian sudah menutup jalan atau jalur utama ke arah Puncak Bogor, sehingga para pengendara ini harus mencari jalan alternatif lain, dan salah satunya di sini di kawasan Ciawi ya. Dan ini masih macet parah total, tapi sebelumnya kami akan coba tanya-tanya ke salah satu pengendara di sini. Halo, selamat siang Kak, dengan siapa? Selamat siang, dengan Rahma. Kak, ini dari mana mau kemana? Dari Bekasi Pondok Gede mau ke Cimory Dairyland. Ya. Mau liburan ya sama keluarga? Iya, betul, mau liburan sama kakek nenek sama anak. Ya, ini tadi berangkat dari rumah ke sana tadi jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Berarti mungkin sudah hampir 3 jam ya? Iya, 3 jam di kejebak macet. perjalanan, luar biasa macetnya. Ya ini udah makan jalan-jalan. Nah, kalau hari kemarin juga liburan ke sini juga kan? Belum, karena lihat berita macetnya itu bener-bener parah banget. Makanya niatnya hari ini, emang niat hari Senin mau ke Cimory. Nah, mungkin ini kan sudah ada kemacetan ya, cukup padat ya. Ini sudah ada antisipasi belum sih? Mungkin dari bahan bakarnya sudah diisi penuh atau bagaimana untuk antisipasi? Bener, kalau untuk antisipasinya, kalau untuk bensinnya saya fullin, terus sama isi etolnya pun dilebihkan. Oke. Nah, ada rencana untuk putar arah atau putar balik gak nih? Lihat macet. Enggak, kita bablas terus aja. Oke, terima kasih banyak. Nah, itu dia Reza dan juga pemirsa, salah satu keterangan dari pengendara di sini yang memang terjebak macet sejak pagi tadi. Banyak dari mereka yang tidak hanya untuk berlibur, namun ada keperluan lain yang mengharuskan mereka melalui jalan ini untuk ke arah Bogor, namun terjebak macet. Dan ini saya masih melihat bagaimana situasi di sini, dan nanti kita akan lihat situasi semakin siang dan semakin sore bagaimana situasi lalu lintas di sini. Reza. Ya, baik, dari Jen Cahyani di tol Ciawi kita beralih ke Wildan Hidayat di kawasan wisata Gunung Mas Puncak. Wildan, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, baik. Tadi Gunung Mas Puncak seperti itu. Dan teman di Jakarta saat ini separah dan diperlakukan satu orang dari Jakarta. Kemudian di arah aspal ini dilakukan penutupan, sehingga nanti dari arah sana menuju akan dilakukan satu arah juga. Dan terlihat di belakang saya yang cukup ramai, dan itu juga sempat viral terjadi insiden bahwa yang menewaskan seorang warga atau pengunjung, dan juga memang mengalami sakit, dan hingga terjadi kemacetan sini. Kemacetan meninggal karena tidak dapat tembus karena saking macetnya di wilayah Gunung Mas ini. Demikian, Reza. Ya, baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan dari kawasan Gunung Mas Puncak, dan sebelumnya ada Jen Cahyani dari tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Ya, ada pemirsa, tidak hanya di puncak, kepadatan juga terjadi di sejumlah titik. Di kawasan wisata Lembang, kemacetan terjadi di sekitar tempat wisata, sementara di Yogyakarta, kawasan Malioboro juga dipadati pengunjung. Mantap. Suasana jalan-jalan di Kota Bandung padat merayap. Kendaraan yang melewati jalan-jalan protokol harus mengantri terutama menuju kawasan wisata Lembang. Titik kepadatan terjadi di berbagai lokasi wisata seperti sentra kuliner dan wahana permainan. Lantaran warga dari Bandung dan Jakarta banyak yang memilih untuk habiskan libur panjang di kawasan wisata Lembang. Tidak hanya di Lembang, kepadatan juga terjadi di Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali dipadati macet total. Warga harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke kawasan Malioboro. Selain kendaraan, Jalan Malioboro juga dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Warga yang datang dari berbagai daerah ini datang ke Malioboro untuk menikmati liburan panjang. Sementara itu, kepadatan di kawasan Malioboro diprediksi akan terjadi hingga Senin 16 September 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita kembali memantau suasana arus lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Kita sudah terhubung dengan salah satu wisatawan yang terjebak di kawasan Puncak sejak kemarin sore. Sudah terhubung bersama kami Muhammad Rafli. Selamat siang, Mas Rafli. Sudah berapa lama Mas Rafli terjebak di jalur Puncak, Mas Rafli? 19 jam, Pak. 19 jam kita dari arah Cipendawa ke arah Jakarta itu 19 jam kita stuck ke jalan sama sekali. Posisinya saat jam 7 saja kita masih berada di daerah Cipanas. Ya, saat ini kami berada di Gunung Mas. Dan ini juga baru dibuka jalurnya sepertinya. Untuk itu juga kita jalan merayap, Pak, ke bawah. Baik, Mas Rafli ini mau kemana Mas sebetulnya, Mas? Saya ini pengen pulang ke daerah Jakarta, Pak. Oh, jadi saat ini berarti Mas Rafli sudah menuju ke arah Jakarta, Mas ya? Sebelumnya sudah sempat berlibur di Puncak? Ya, kita sempat berlibur di daerah Cipanas sana. Kita menginap 2 hari. Saat ini dari kemarin kita mau pulang, tapi kendalanya kita macet dan kurang lebih 19 jam kita di jalanan. Baik. Mas Rafli, bisa ceritakan kepada kami kembali, Mas, seperti apa sih kemacetannya kemarin saat menuju Puncak dan tentunya saat terjebak dalam kemacetan, tentunya ini berdampak kepada stok BBM juga terhadap kendaraan. Ini bagaimana, Mas, mengantisipasinya? Mengantisipasinya, pertama aku dan teman-teman juga mempersiapkan bensin yang cukup full, terus juga kedua amunisi juga tidak lupa, dan juga minuman yang banyak dan cemilan di mobil karena kita juga takut kelaparan juga kan, karena belum tentu juga kita nyampe dalam 2 jam sampai 3 jam gitu loh. Posisinya kita sudah 19 jam di sini dan itu juga nggak jalan-jalan, dan pada akhirnya tadi jam 6 pun kita masih di daerah atas Puncak Warpat. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Rafli, selain berdampak terhadap stok BBM pada kendaraan, tentunya saat terjebak dalam kemacetan ini pastinya juga akan lapar begitu, Mas ya? Di dalam kendaraan ini bagaimana, Mas, antisipasinya? Antisipasinya kita dari teman-teman kita juga masing-masing jalan keluar, jalan makanan buat stok di mobil, juga cari minuman, cemilan juga buat amunisi lah, biar tidak kelaparan dan tidak sakit di mobil. Seperti itu sih, Pak. Baik. Mas Rafli, boleh nggak kita melihat situasi arus lalu lintas saat ini yang berada di depan Mas Rafli, bisa perlihatkan kepada kami? Kebetulan kita lagi merantau nih, Pak ya. Palingnya aku bisa keluar bentar sih palingan ya. Terkini di daerah sini, Pak ya. Bentar ya, Pak ya. Baik. Bentar, saya mencoba. Oke. Saat
Saat ini saya berada di puncak dan posisinya masih merayap ya, dan sampai sana juga masih pada merayap. Belakang. Ini juga masih merayap, ini juga sepertinya baru dibuka untuk jalur akses ke Jakartanya ya Pak. Seperti itu. Baik, berarti masih terjadi kepadatan begitu Mas ya di sana. Dan apakah ada beberapa rekayasa lalu lintas Mas yang diterapkan oleh pihak kepolisian di sana? Sepertinya ada Pak, untuk rekayasa dia buka tutup Pak jalur. Rekayasa buka tutup jalur, ini mungkin lagi buka jalur yang ke arah Jakarta sepertinya baru dibuka. Jadi ini kita bisa jalan meskipun sedikit nih Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rafli melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Hati-hati jalan Mas, selamat bertugas ataupun selamat menempuh perjalanan kembali ke Jakarta. Terima kasih sekali lagi Mas Rafli sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Salam sehat Mas. Ya pemirsa, kemeriahan warga mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di berbagai daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, warga laksanakan kirap bertabur hujan uang. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, warga lakukan tradisi ketuin atau saling bertukar makanan. Keseruan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar warga Kampung Nelayan Cumpat, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Warga saling berebut mendapatkan uang yang disebar salah seorang warga dari atas rumahnya. Selain itu, berbagai atraksi dan kreativitas warga ditunjukkan dalam kirap Maulid Nabi Muhammad ini. Di antaranya merias becak dan kuda, membuat replika perahu nelayan, serta mengenakan pakaian Timur Tengah. 2000. Sini kan katanya disimpan. Tradisi buat kita berkah, biar berkah. Oh gitu. Ya. Uangnya bisa bawa berkah. Ya, kita kan juga bisa, insya Allah tahun depan bisa. Ya pemirsa, tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Hingga kemarin, kontingen Jakarta sudah membawa 10 medali emas dan 4 perak. 0,075 112 Tiara Hayu Sumatera Utara. Tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dalam pertarungan di kelas Team Time Trial 10.000 meter putra dan putri pada Sabtu kemarin yang dipimpin Muhammad Sal berhasil meraih 2 emas. Prestasi Arijani Mahesa Putra dan kawan-kawan sukses melibas tim Jawa Tengah di kelas Team Time Trial 10.000 meter putra. Sedangkan kelas putri, Naura Rahmadi Jahartanti dan kawan-kawan berhasil menumbangkan daerah istimewa Yogyakarta. Kedua tim ini sangat luar biasa dan berhasil mengukuhkan Jakarta di posisi puncak perolehan medali sementara. Hingga Sabtu 14 September 2024, skuad Jakarta berhasil menyalip Jawa Barat. Jakarta mengantongi 98 emas, 86 perak, dan 80 perunggu, atau total 264 medali. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.